kabar? Baik. Halo, kabar baik. Gimana so far berkarya dari rumah? Sudah mulai terbiasa ya kalau saya di Jakarta. Lagian kita kalau produser musik pasti lebih banyak di rumah ya nggak, Luk? Iya, bener. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda. Cuma memang sekarang ini udah mulai agak lebih longgar ya, new normal. Jadi kita udah bisa keluar rumah sedikit-sedikit. Oke, nah Mas Eka boleh dong sekarang share sedikit kemarin tuh gimana sih rasanya bisa ikutan HP Mentorship Project? Senang banget karena saya pada saat itu menemukan ternyata banyak sekali bakat-bakat talenta terpendam dari anak-anak muda di Indonesia untuk bikin musik dan mereka punya kecintaan yang besar terhadap musik tradisional. Salah satunya Lukman dan teman-teman lain yang hadir dalam HP Mentorship Project kemarin. Saya senang banget pokoknya. Oke, dan buat Lukman sendiri ini kemarin seperti apa sih prosesnya juga? Awalnya saya nggak expect ya bisa masuk ke final round gitu. Dan ternyata waktu mentoring sessionnya itu saya belajar banyak banget hal-hal yang belum pernah saya pelajari sebelumnya gitu. Jadi menarik juga bisa ketemu teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia dan kita saling cerita juga tentang musik-musik dari daerah-daerah dari teman-teman lainnya juga gitu. Seru. Nah sekarang buat Mas Eka dan juga Lukman boleh dong share sedikit mentoringnya tuh kemarin seperti apa sih? Rasanya sangat bangga ya, jadi dapat mentoring langsung dari Mas Eka Gustiwana itu yang sebelumnya saya cuma lihat dari kejauhan, cuma lihat dari YouTube, dari Instagram. Sekarang bisa langsung berinteraksi secara personal, bisa tanya-tanya tentang hal musik, tentang produksi musik dari awal sampai akhir. Itu buat saya hal yang sangat membanggakan. Prosesnya panjang, tapi saya menyimpulkan bahwa Lukman ini musisi yang sangat mandiri banget. Jadi saya hanya memberikan 5%, 10% kontribusi masukan, tapi dia bisa menyelesaikan proyeknya sendiri. Mulai dari merencanakan lagu, aransemen, mixing, mastering, video klip. Semuanya saya lihat Lukman itu seperti one stop lah. Jadi semua dia bisa kerjakan sendiri dan dia tidak perlu sebenarnya tim yang cukup besar untuk melakukan itu. Jadi sampai sekarang saya masih terkagum sama Lukman. Dan buat Lukman itu sebenarnya ide dibalik Bunyi Sembunyi itu apa sih? Dan kenapa namanya Bunyi Sembunyi? Jadi Bunyi Sembunyi ini kan berawal dari kegelisahan saya ya, yang saya sering jalan-jalan ke desa-desa, ke daerah-daerah dan menemukan alat musik tradisional yang bagi saya sendiri tuh saya belum pernah mendengarkan suara itu sebelumnya gitu. Jadi pengen banget ngangkat bunyi-bunyian yang ada di daerah yang dalam tanda kutip tersembunyi gitu. Oke, dan proses produksinya tuh kemarin seperti apa sih Lukman? Prosesnya lumayan lama ya, dari membuat konsep, kemudian produksi musik itu sendiri. Saya juga dibantu teman-teman saya sendiri di Wonosobo untuk merealisasikan proyek ini. Jadi proyek ini sangat kolektif juga sebenarnya. Untuk konsep videonya saya bekerja sama dengan AMPM Project Management, dan di situ teman-teman saya juga kurang lebih konsepnya adalah bagaimana menggambarkan kegelisahan tiap-tiap orang. Banyak orang yang ingin menyuarakan suaranya itu untuk menggambarkan bagaimana situasi musik tradisional di daerah-daerah gitu. Dan yang ternyata banyak sekali yang kayak banyak orang yang nggak tahu gitu. Jadi digambarkan oleh beberapa orang yang kebebasan untuk bersuaranya itu terhalang. Nah, jadi ada satu tokoh di situ, saya sendiri, yang mengajak anak-anak untuk speak up, untuk menyuarakan suara-suara mereka yang tersembunyi, kurang lebih gitu. Ya, di era digital ini kita sekarang dimudahkan dengan berbagai alat ataupun teknologi ya. Kita bisa explore bunyi-bunyian yang ada di sekitar kita hanya dengan recorder misalnya. Nah, di situ kita bisa mengolah, tidak membutuhkan alat yang sangat ribet sih, nggak membutuhkan alat rekam yang mahal juga. Di situ kita bisa menggunakan laptop untuk mengolah hasil-hasil yang kita dapatkan. Nah, selain itu juga, kalaupun misal nggak bisa explore musik ke daerah-daerah, kita bisa terbantu dengan adanya virtual instrumen, di mana kita tetap bisa menghadirkan instrumen-instrumen tradisional lewat digital.
Walaupun berkarya di rumah, buat musisi jangan minder. Itu yang pertama, karena kita bisa berkarya dengan baik. Contoh seperti Lukman, contoh seperti saya, kita bisa bikin musik dengan alat yang ada di rumah. Hanya dengan laptop, audio interface, mikrofon, MIDI controller, semuanya sudah bisa untuk membuat musik yang layak untuk dijual. Yang harus dikembangkan bukan menambah alat sekarang, jadi menambah ilmu. Itu yang harus dikembangkan oleh teman-teman. Belajar dengan baik, kebetulan ini lagi masa-masa seperti ini. Terus gali ilmu lewat internet, apapun itu. Belajar. Tunggu kelanjutan dari HP Mentorship Project. Tunggu kelanjutan dari HP Mentorship Project.